Mari kita berdoa. Kami mau dengar isi hati-Mu sore hari ini Tuhan. Bersabda dan berkata-kata bagi kami. Roh hikmat ada di tengah-tengah kami sehingga kami mengerti isi hati Tuhan. Dan Natal kali ini tidak sama dengan Natal sebelumnya. Ada sesuatu yang baru yang kami bawa pulang, khususnya pembaharuan hidup kami karena firman. Nyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Dan sementara firman-Mu diberitakan, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dengan kuat di tengah-tengah kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang lapar dan haus dipuaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap mendengar firman Tuhan berkata, Amin. Amin. Shalom saudara. Saya ingin menyapa kita dengan sapaan Yahoo. Saya Pendeta Sony Zaluku dari Semarang, menggembalakan di gereja Golden Gate Community Church, dan sehari-hari saya adalah seorang dosen. Saya tidak bisa menyebut nama Bapak Ibu satu persatu, tetapi kehormatan bagi saya untuk melayani Bapak Ibu sore hari ini di tempat ini. Tema yang diberikan oleh panitia kepada kita adalah pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan kita akan sampai ke sana di dalam firman Tuhan sore hari ini. Saya akan membaca kepada kita di dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Anda bisa, karena ini adalah zaman digital, Anda juga bisa masuk dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Itu dulu, saudara. Bagian yang pertama yang kita pelajari hari ini adalah pemberitaan dari seorang penulis Yahudi yang bernama Matius. Dia mengisahkan kembali mengenai kelahiran Tuhan Yesus yang dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Pada waktu itu Romawi yang menguasai Palestina, dan raja yang diangkat menjadi wakil kekuasaan Romawi adalah Raja Herodes. Herodes ini separuh Yahudi, separuh asing, saudara. Karena orang Yahudi tidak ada yang mau menjadi raja atas tempat itu. Mereka berontak, ingin merdeka dari tempat itu. Jika tidak ada pilihan, mengambil semi Yahudi demi mengontrol orang-orang Yahudi yang keras kepala. Orang Nias berkata, Abehudu. Saya percaya Abehudu tidak ada di tengah-tengah kita. Kita semua sudah menjadi a new man in Christ, manusia baru dalam Kristus. Sebab kalau tidak, nanti Tuhan akan kirim Herodes untuk menjadi kepala atas kita. Jangan sampai ya. Dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Kalau Anda membaca kisah sejarah yang ditulis oleh Flavius Josephus, dia adalah seorang tentara Romawi, jenderal Romawi, tapi dia menulis sejarah. Dia mengisahkan Herodes itu sangat hebat untuk merancang bangunan-bangunan yang besar. Dia membuat karya-karya yang ikonik. Sampai dengan hari ini, bangunan-bangunan yang dia buat itu bertahan, saudara. Termasuk makamnya, tempat dia mati, dia rancang. Tapi dia punya satu kelemahan. Dia tidak pernah nyaman dengan orang lain yang ada di sekitar. Dia tidak pernah senang dengan orang yang lebih berprestasi darinya. Dia tidak pernah suka kalau ada bintang lain di sana, karena dia mau hanya sendirian di atas langit. Saya pikir dunia ini semakin hari semakin menggambarkan adanya spirit of Herods di tengah-tengah kita. Dan itu menjadi bagian dari karakter kita. Untuk apa kita menyampaikan dan berbicara mengenai ini? Supaya kita diingatkan bahwa di Natal kita harus waspada mengenai spirit of Herods. Roh Herodes. Apa Herodes bahasanya, saudara? Herodes. Dia tidak pernah nyaman dengan orang lain. Dia selalu membanggakan dirinya. Ini aku. Ini aku. Saya paling hebat. Saya yang paling jago. Saudara-saudaranya dibunuh. Bahkan dia menikahi. Dia menikah saudara. Dia tidak pernah nyaman dengan orang lain. Suatu ketika datang orang Majus dari timur. Dari mana timur itu? Di timur dilihat dari Yerusalem. Hari ini lokasi timur itu
adalah perbatasan antara Iran dan Irak. Lebih besar wilayahnya di wilayah Iran. Orang Majus dari sana. Kata Majus itu dari kata Megi, ahli perbintangan, astronomer, dukun bintang yang mencoba membaca tanda-tanda di langit, karena dulu nggak ada kalender, orang tidak bisa melakukan estimasi tentang cuaca, orang tidak bisa melakukan ramalan cuaca. Mereka bergerak berdasarkan siklus alam. Mereka melihat bintang di langit, bahwa tiba saatnya untuk menanam, tiba saatnya untuk memanen, tiba saatnya untuk mengolah tanaman, tiba saatnya untuk kawin. Mereka datang dari timur. Mereka belum pernah pergi ke Yerusalem. Dan ini yang menarik, saudara. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka tidak punya hubungan apapun dengan agama yang ada di Yahudi, agama yang ada di Yerusalem masa itu. Tidak ada kaitan apapun. Mereka dalam perspektif Yudaika adalah orang asing. Orang asing. Tapi aneh, tapi nyata. Orang asing datang jauh-jauh. Anda tahu perjalanan kurang lebih 5.000 km dari negara mereka menuju Yerusalem. Dan mereka belum pernah pergi ke sana. Tidak ada GPS, tidak ada Google Map, tidak ada Waze. Jangan bilang Waze ya, Waze. Gak ada petunjuk. Petunjuk mereka cuma satu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Mari katakan bersama dengan saya, bintang di timur. Apakah itu merupakan jejeran planet yang segaris? Apakah ada yang menganalisis bahwa itu adalah bintang supernova yang sedang meledak? Saya dulu satunya fisika, saudara. Fisika. Dan saya tidak percaya bahwa itu semua adalah supernova atau jejaran planet, whatever lah. Karena kalau Alkitab berkata kepada kita itu adalah bintang, maka itu pasti merupakan bintang supernatural. Haleluya. Hadirkan bintang itu untuk menjadi petunjuk. Ini poin yang pertama. Dengarkan saya baik-baik. Kalau engkau bergerak mencari Tuhan, Tuhan akan membiarkan dirinya memberikan petunjuk kepadamu untuk engkau bisa menemukan Dia. Orang yang mencari Tuhan itu, saudara, tidak sedang berjalan di dalam gelap. Tidak sedang berjalan di dalam gelap. Tuhan memberikan petunjuk untuk menemukan Dia. Makanya kaki saya gemetaran. Saudara, ketika mereka melihat dan menemukan petunjuk itu, tanpa disadari, kaki mereka melangkah ke sana. Jadi, tanpa disadari, Tuhan itu akan menjadi titik di mana Anda akan berangkat dan Anda akan pergi. Apa yang menjadi tujuan hidupmu akan mengarahkan kakimu. Betul gak sih? Kalau hidupmu cari istri, maka seluruh aktivitasmu, perilaku, kegiatanmu, usahamu adalah mencari. Kalau tujuan hidupmu, tujuan itu menggerakkan kehidupan, saudara. Tapi mereka berhenti di tengah jalan, di detik-detik terakhir sebelum tiba di sana. Menyimpang ke istana Herodes. Sebab terlalu berbahaya, kita bisa nanti jatuhnya berakhir di istana Herodes. Kita sudah tahu seperti apa Herodes itu. Dia pembunuh, dia yang gila kekuasaan. Lihat Herodes, dia ngomong kepada orang Majus itu, cari dia. Kamu cari ya, di mana Yesus lahir ya. Karena kamu datang menyembah Dia, nanti kasih tahu kepada saya, aku pun akan datang menyembah Dia. Ini penyembahan yang palsu. Terlihat rohani, tapi ternyata rohana. Perjalanan yang sangat lama, 2 tahun. Di 15 km terakhir, mereka tersesat. Apa resikonya? Mereka menyimpang ke istana Herodes. Penyimpangan apapun dalam hidupmu, saudara, dengarkan saya, akan menghasilkan banyak risiko. Risiko besar. Kepiting jalannya kayak apa? Yes. Ke kiri dan ke kanan. Pernah melihat kepiting jalannya gini? Nah, coba buka kepiting itu. Di bagian otaknya, apa yang ada di dalam?
Maaf ya saudara, maaf ini bologo ini ke TAI. Di tempat di mana seharusnya otak berada. Makanya kepenting jalannya menyimpang. Jadi kalau hidupmu, pekerjaanmu, kelakuanmu, mulutmu, matamu, pikiranmu, hatimu menyimpang, yang ada dalam otakmu adalah demomu. Rasanya. Siapa yang ketawa kalau bukan pelakunya, korbannya? Supaya kita tidak terjebak menjadi orang Kristen hamba. Jalanmu begini. Sebab ingat tadi lilin itu dinyalakan buat apa sih? Bukan sekedar prosesi. Kita adalah terang. You are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Tuhan gak bilang kamu bakalan jadi terang dunia. Tuhan gak bilang kamu akan jadi terang dunia. But you are. Artinya secara eksistensial kita nongol di bumi ini adalah terang. Tapi yang namanya Tuhan itu ya selalu melindungi bintangnya ya saudara. Amin amin. Amin. 35 menit, aduh belum selesai. Jauh-jauh dari Semarang. Iya. Jangan sampai kita menyimpang. Jadi Herodes memberi respon yang menjadi teladan buat kita. Dengan diam-diam, coba lihat ya, segala sesuatu yang dilakukan dengan diam-diam itu tidak terang-terangan itu berbahaya. Patut dipertanyakan, saudara. Dia memanggil orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menuju mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembahnya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi bintang itu berhenti tidak lagi di palungan. Bintang itu berhenti di rumah. Bekas rumahnya masih ada sampai dengan saat ini. Masih ada. Di atasnya dibangun gereja Bizantium, tempat ziarah orang-orang, saudara. Dan mereka mempersembahkan. Mereka datang menyembah Tuhan. Sederhana. Saya mau tanya kepada saudara, Anda datang di gereja ini, Anda datang ibadah, itu cari Tuhan atau cari apa? Gereja adalah panggung Tuhan, saudara. Kita tidak sedang menunjukkan eksistensi diri kita di hadapan Tuhan. Ah, Tuhan ini aku. Enggak, no. Di mata Tuhan kita semua sama. Kita cari Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, karena dia raja di atas segala raja, jangan pernah datang. Perjanjian Lama berkata, jangan pernah menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Apa yang mereka bawa? Mereka membawa emas, kemenyan, dan bumi. Jalan lain yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah another way. Dari semula hidupmu itu bicara tentang bukan hanya sekedar literal bahwa mereka tidak kembali kepada Herodes. Karena mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup mereka berubah. Makanya kita anak-anak Tuhan itu akan kelihatan kalau hidup kita berubah. Kenapa? Karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan ciri perjumpaan dengan Tuhan, kita pulang mengalami perubahan dan orientasi hidup. Semula menghadap ke sana, ya, ke sana, tes, orientasimu sudah berubah. Another way. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kenapa? Karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidup mereka never be the same again. Tidak pernah sama lagi. Karena mereka orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah orang yang merasakan kebaikan Tuhan. Kami berjanji untuk mengalami pembaruan hidup di dalamnya dan materaikan firman yang menjamah setiap hati kami. Terima kasih buat jamahanmu, buat perubahan hidup. Pulang dari tempat ini, kami akan mengalami pembaruan dan tidak akan pernah sama lagi. Tuntun hidup kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Selain berdoa.
Natal kita pada sore hari ini. Dan saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan kami, anak-anak-Mu dari masyarakat Nias Utara, bahkan masyarakat Nias yang berkumpul merayakan Natal sore ini, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena pertolongan-Mu kami boleh melalui tahun 2022, dan sekarang kami memasuki tahun 2023 dan ada di sini. Dan kami berdoa bahwa apa yang akan Kau kerjakan di dalam dan melalui hidup kami di sepanjang tahun ini akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bahwa hidup kami menjadi selaras dengan kehendak-Mu. Dan dimanapun kami berada, bekerja, melayani Tuhan, Engkau memanggil kami sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi bangsa ini. Biarlah terang itu bercahaya Tuhan, terang yang ada di dalam diri kami. Terima kasih buat setiap pertolongan dan kebaikan Tuhan yang sudah Engkau nyatakan di sepanjang tahun yang sudah kami lalui. Dan kami beriman, melihat dan percaya bahwa di sepanjang tahun 2023 ini lebih banyak lagi kebaikan Tuhan yang kami terima. Lebih banyak lagi kesaksian demi kesaksian. Lebih banyak lagi campur tangan Tuhan yang dahsyat dan hebat. Dan kami bersyukur dan sungguh-sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Oleh sebab itu kami semua sepakat berdoa ya Tuhan, membawa di hadapan bangsa kami, bangsa Indonesia. Pandemi terus memperlihatkan grafik yang menurun di bangsa ini. Dan kami berdoa agar pemulihan dalam seluruh sektor, seluruh aspek, Tuhan ikut bekerja. Tuhan pulihkan ekonomi, Tuhan pulihkan keadaan politik, Tuhan pulihkan keadaan sosial, Tuhan pulihkan seluruh bangsa ini. Karena di sini ada anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan Indonesia untuk kemuliaan-Mu. Berkati para pemimpin negara kami, Presiden negara kami, Bapak Joko Widodo, seluruh kabinetnya, seluruh tim kerjanya mulai dari pusat sampai ke daerah, bersinergi satu derap langkah untuk mengemban misi Tuhan bagi Indonesia. Karena kami tahu, karena Tuhanlah kami ada di tempat ini. Karena Tuhanlah Engkau akan memberkati bangsa dan negara kami. Dan Engkau akan mengarahkan hati para pemimpin kami menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan di seluruh Pulau Nias. Kau memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Mereka-mereka yang diangkat sebagai pengambil keputusan. Pakai hidup mereka sebagai alat yang hebat. Sehingga membawa masyarakat Pulau Nias boleh mengalami breakthrough, terobosan. Mengalami peningkatan level hidup. Mengalami pembaharuan yang semakin baik Tuhan. Tidak ada lagi ketertinggalan di antara kami. Karena kami semua boleh menikmati berkat yang Kau berikan atas bangsa kami, atas pulau kami. Berikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan kesatuan hati, kesatuan derap langkah. Tuntun mereka dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat Nias. Juga kami berdoa untuk seluruh masyarakat Nias di perantauan dimanapun mereka berada, secara khusus masyarakat Nias Utara yang hari ini boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal. Berkati dalam panggilan masing-masing, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga mereka, dalam pelayanan mereka, dalam aspek manapun mereka Engkau tempatkan. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepala mereka, dan mereka menjadi terang, menjadi terang. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan imannya Tuhan. Kau jamah setiap hati yang keras Tuhan, lembutkan kembali. Bagi yang membutuhkan campur tangan Tuhan, nyatakan mujizat. Berikan petunjuk seperti yang Kau berikan kepada orang Majus, sehingga tidak tersesat. Kami mau meresponi firman-Mu dengan perubahan hidup. Kami mau menjadi terang bagi bangsa kami, bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu terus turun dalam organisasi himpunan masyarakat Nias Utara. Ada sinergi, ada kerjasama, ada rasa persaudaraan, saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain, dan terlebih berdampak bagi Pulau Nias, bagi bangsa dan negara ini.
Terus pakai organisasi untuk menjadi berkat. Berkati para pemimpin-pemimpinnya. Pakai mereka yang memberikan waktu, tenaga, hati dan pikiran mereka. Karena kami tahu ada rencana Tuhan yang besar. Dan Tuhan, terima kasih atas Natal yang indah dan luar biasa. Terlebih sekarang kami merayakan Natal di tahun yang baru. Ada berkat baru yang akan kami terima. Kami akan pulang dengan sukacita di hati. Karena kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan sepanjang tahun ini, lebih banyak lagi kebaikan Tuhan yang kami terima. Buka kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Yefareka Adonai Fiyis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yair Adonai Panafeleka Fikuneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bisa Adonai Panafeleka Fiyasim Leka Shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, Amin. Amin. Berikan salam pada kiri kananmu. Yahoo manufanu, Yahoo bevi, siboho. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selesai bersalam-salaman, boleh kita untuk duduk kembali ya. Yang berada di perantauan, tentu kita sangat rindu dengan tanah kelahiran kita, Pulau Nias tercinta. Kita rindu dengan tanahnya yang subur, panorama alamnya yang begitu cantik, bahkan keramat tamahan Olonia.
sebagai rasa rindu kita akan Pulau Nias tercinta, mari kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan lagu Tanah Niha yang dipimpin oleh Saudara Yasser Zega. kasih Kristus. Salam. Yahoo Bebu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada sore hari ini menjelang malam kita dapat melaksanakan ibadah dan perayaan Natal serta ucapan syukur Tahun Baru bersama dengan Himpunan Masyarakat Nias Utara se-Jabodetabek. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan ingin menyapa seluruh yang hadir. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Nias Utara, Bapak Yusman Zega, API MSI. Kemudian Bapak Ketua DPR Nias Utara, Bapak Sukamto Waru. Bapak Ibu Dewan Penasehat Himanira, di sini ada Bapak Binahati Bahya, ada Bapak Ahmad Krisna Bahya, kemudian juga ada Bapak Ibu semua, Bapak Ahmad Tania, dan Bapak Ibu semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu, serta para Dewan Pakar yang sudah hadir pada saat ini. Kemudian juga yang kami hormati tentunya orang tua kami di Himanira, ada Bapak Ketua, Bapak Marinus Nazara, kemudian ada Bapak Sekum, Bapak Marvet Lahagu, dan juga Ibu Inabil Simatupang sebagai Bendahara Himanira. Dan kepada Bapak Ibu semuanya, BPL dan BPH yang sudah hadir, yang kami hormati,
kepada ketua organisasi masyarakat. Di sini ada IKKBL, ada Bapak Ama Alzom, kemudian juga ada dari PKLN dan beberapa organisasi lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya selaku panitia ingin menyampaikan laporan singkat bahwa pelaksanaan Natal, ibadah, perayaan serta ucapan syukur Tahun Baru Himanira tahun 2022 ini kami diberikan tugas untuk mempersiapkan kurang lebih 3 bulan. Dan Bapak Ibu Saudara, tentunya tema yang sudah disampaikan tadi adalah tema yang disepakati, yaitu mengikuti tema yang ditetapkan oleh PGI, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan subtemanya adalah dengan semangat Natal 2022, berjalan bersama Himanira, menemukan solusi yang kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, dalam persiapan ini kami melakukan beberapa kegiatan, yaitu melakukan rapat, melakukan juga penggalangan dana, melakukan juga perkumpulan-perkumpulan untuk mempersiapkan. Dan tentunya ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Minimal ada 3. Pertama adalah waktu yang singkat, kurang lebih 3 bulan. Tentunya di tengah-tengah waktu yang singkat itu juga berhadapan dengan tantangan yang kedua, yaitu kesibukan. Karena semua kita panitia juga adalah orang-orang yang aktif di organisasi, komunitas, dan gereja masing-masing. Sehingga kami begitu bergerak, berusaha semaksimal mungkin. Dan tentunya ini tidak lepas dari bimbingan daripada ketua, sekum, dan bendahara serta penasihat-penasihat yang hebat yang sudah memimpin kami. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara, dana yang dibutuhkan cukup besar, sekitar 110 juta rupiah. Dan itu adalah walaupun kecil atau besar, tapi memang waktu bersamaan begitu orang juga membutuhkan dana dengan perayaan Natal yang banyak. Tapi puji Tuhan, di tengah-tengah itu ada banyak para dermawan, Bapak Ibu donatur yang siap memberikan, berbagi, termasuk Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang juga tidak menjadi bagian dari Himanira, tapi membantu. Salah satunya Bapak Firman Jaya Daily yang selalu membantu juga, dan juga Bapak Ibu yang lain yang telah membantu kami. Bapak Ibu Saudara, inilah yang kami lakukan dari tahap ke tahap sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Sempat ada kekhawatiran apakah Natal ini dapat berjalan dengan baik, sempat ada pemikiran untuk tidak melanjutkan, tetapi dengan semangat dukungan kami dapat melakukannya dengan apa yang terjadi pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, solusi yang kami lakukan adalah solusinya duit, yaitu doa, usaha, inisiatif, dan tekun. Itu yang terjadi. Kemudian adalah penguatan kapital sosial, karena ini adalah ormas Bapak Ibu, bukan gereja, bukan maksud saya adalah bukan organisasi gereja lokal. Maka penguatan kapital sosial saya belajar dan saya melihat dari Bapak Ibu yang senior adalah penguatan kepercayaan, relasi, kemudian adalah network, itu yang terlihat. Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan terima kasih atas semuanya yang sudah dilakukan. Kemudian pada kesempatan ini tidak akan terjadi semua acara ini Bapak Ibu Saudara kalau bukan dukungan dari masyarakat Nias Utara yang ada di Jabodetabek. Tepuk tangan buat masyarakat Nias yang ada di Jabodetabek. Tentunya kehadiran kita semuanya menambah lengkapnya semangatnya. Kemudian pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu donatur yang luar biasa menopang. Kemudian juga kepada Bapak Pendeta, Bapak Pastor Sony, ya special thanks buat Pak Sony yang luar biasa memberikan firman Tuhan. Saya kira we get the point tentang apa yang disampaikan tadi. Semoga ada pembaruan dari spirit kami dengan kalimat slogan di Himanira, yaitu bersatu kita kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak perpanjang laporan saya karena ini singkat saja. Maka ada 2 hal yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih yang sebenarnya kepada Tuhan Yesus
dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendukung acara ini. Demikian laporan singkat ini, kurang lebih dimaafkan jika ada hal yang terbaik, terpujilah Tuhan dan semoga menjadi hal yang baik untuk ke depan. Terima kasih. Shalom. Yahoo. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Pusawati Zaluku STH MSI yang telah menyampaikan laporan panitia.